Anda wajib pajak. Anda punya hak mempertanyakan kemana saja uang pajak itu, dan juga Anda punya hak bertanya, juga punya hak untuk diberitahu mengapa ada 200 laporan oleh PPATK akan kecurigaan data hingga uang senilai 300 triliun rupiah namun tidak ada tindakan yang dilakukan apapun hingga saat ini. Ini sesungguhnya kebodohan atau kejahatan terorganisir, kita nggak jelas. Ini Departemen Keuangan isinya kong kali kong saling tutup kejelekan atau nggak bisa kerja. Intinya, kalau terbuka, maka prestasi pejabat yang bintang kelas dunia itu akankah menjadi tercemar? Ya nggak juga, tidak akan tercemar. Namun semua itu harus dibuka dengan terang-terangan. Kita saat ini semua masih berprasangka baik sampai ada tindakan tegas dan pembuktian atas apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau tidak ada, banyak yang pada akhir bulan Maret ini untuk memilih mengosongkan SPT pajak. Maleslah untuk percaya. Orang dikasih kepercayaan kok malah bukan rendah hati dan membuka diri, malah meninggikan suara dan bertahan dalam argumen. Kita lanjutkan. Selain laporan kecurigaan PPATK yang 300 triliun itu yang menyinggung rasa keadilan kita, ada fakta lain lagi yang kita semua tahu. Ada pejabat rangkap jabatan dalam 2 tahun penghasilannya saja sudah mencapai 64,3 miliar. Bayangkan gaji per bulan 680,6 juta, tantiem 17,9 miliar. Kita juga mengetahui selain dia ada 39 pejabat eselon 1 dan 2. Kementerian Keuangan merangkap jabatan komisaris BUMN dan anak perusahaan BUMN. Rangkap jabatan berarti rangkap penghasilan, dan itu juga terjadi di kementerian dan instansi lain. Banyak, apalagi bagi para pemandu sorak di sekeliling Menteri BUMN. Banyak sekali. Masalah yang awalnya dari soal Rafael Alun dan bocah kejinya ini kini merambat jauh. Ada soal kesenjangan sosial tersentuh, dugaan KKN tersentuh, buruknya tata kelola pemerintahan tersentuh, degradasi moral pendidikan anak, tidak adanya integritas dan teladan pemimpin. Tapi ada banyak juga orang masih buta mata hatinya, di mana komentar untuk mengingatkan agar bersih itu pejabat dan departemen dianggap barisan sakit hati dan tetap mengeluh-keluhkan pejabatnya. Lu ada aja. Pejabat saat ini sesungguhnya belum melakukan perubahan sistemik supaya pejabat korup itu mati kutu. Tidak adanya perubahan regulasi supaya birokrasi lebih bersih. Pemimpin sekarang juga tidak pernah mengatakan bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Oleh sebab itu, pemimpin harus bersih terlebih dahulu kepalanya sebelum menghajar bawahannya. Kita tidak akan toleran terhadap ikan cunguk model Rafael dan kawan-kawan. Itu juga perlu dihajar soal kekayaan tidak wajarnya. Namun kepala busuk lainnya harus dikejar. Kita tetap fokus kepada kepala ikan. Jangan sampai kepala yang busuk tiba-tiba jadi pahlawan reformasi birokrasi. Kita masuk dari soal rangkap jabatan. Dalam wawancara eksklusif dengan Tempo, Menkyu berkomentar tentang rangkap jabatan itu. Kita bisa lihat dia juga kebingungan sendiri mau bilang apa. Satu sisi dia bilang alasan pejabat Kemenkyu rangkap komisaris BUMN adalah karena pemerintah sebagai pemegang saham utama BUMN. Tapi di sisi lain dia juga mempertanyakan alasannya itu sendiri. Ya, mau bagaimana lagi? Dulu Menkyu ini begitu kondang anti korupsi sampai dibuat profilnya di BBC karena sikapnya menentang rangkap jabatan. Bahkan KPK saja cuma memberikan pemakluman bahwa pejabat yang kaya itu bukan berarti pasti korupsi, melainkan mereka juga ada penghasilan tambahan seperti komisaris BUMN. Padahal justru itu masalahnya. Jika masyarakat mempersoalkan, banyak dalih untuk berkelit. Aturan tidak melarang lah, yang penting kinerja bukan rangkapannya. Bahkan jika kita persoalan daftar hadir rapat-rapat dekom pun bisa jadi tanggal dibuat mundur supaya yang tidak hadir bisa dibuat soal hadir. Aturan bisa dibuat, administrasi bisa direkayasa, congor di media bisa dibeli, iklan yang bagus-bagus bisa disebar, tampilan religius bisa dibuat. Tapi ingat, rasa keadilan itu tumbuh di masyarakat, kesenjangan sosial itu ada, ketidakpuasan itu nyata. Rangkap jabatan sebagai contoh, ada pejabat eselon atas Kemenkyu yang diangkat sebagai komisaris Bank Mandiri sejak 12 Februari 2020. Dia dulunya komisaris PLN di Mandiri, dia menggantikan pejabat Kemenkyu yang juga pindah ke komisaris BNI. Selama periode 3 tahun, 2020-2022, jumlah komisaris Bank Mandiri 10 orang, banyak pula yang merangkap jabatan sebagai staf khusus kepresidenan, wapres, deputi setkap, deputi kementerian BUMN dan lain sebagainya. Kalau baca berita, alasannya sedap betul, intelektual banget. Misalnya, mengapa dia diangkat sebagai komisaris? Karena untuk mengantisipasi adanya gejolak ekonomi global terhadap bisnis. Mules baca alasannya. Padahal kita semua tahu apa sebabnya. Duit. Seorang komisaris punya 3 jenis pendapatan. Ada gaji, tunjangan, bonus, dan tantian, serta imbalan kerja jangka panjang. Porsi terbesar adalah bonus, dan tantian itu bisa sampai 80%. Apalagi BUMN sekelas Bank Mandiri. Total penghasilan jabatan komisaris bisa sebesar 64,3 miliar. Mau dirincikan? Rincinya begini. Di tahun 2022, gaji dia adalah 680,6 juta. Bonus tantiannya 17,9 miliar. Padahal lama loh, dia dari tahun 2020, bayangkan. Dengan penghasilan sebesar itu
itu di Mandiri, seorang komisaris utama bisa pegang rata-rata 21 miliar per tahun atau sekitar 1,7 miliar per bulan. Artinya dari bonus dan tantiam doang dia dapat 40,65 miliar selama 3 tahun. Lantas sebagai eselon 1 dia masih dapat tunjangan kerja atau tukin 90 jutaan per bulan. Bahkan masih punya harta juga berupa 553 200 lembar saham Mandiri. Saat ini saham Mandiri adalah 10.050 per lembar. Berarti total nilai sahamnya kurang lebih 5,5 miliar. Sudah rangkap jabatan jadi investor pula, yang artinya dapat dividen dan untung dari kenaikan nilai saham. Kalau kita perdalam, dari mana asalnya bonus dan tantiam itu? Dari mana bank dapat laba? Dari bunga yang dibebankan ke nasabah atau debitur? Dari masyarakat. Jadi, wahai pejabat tertinggi negara, laranglah rangkap-rangkap jabatan dalam segala bentuknya. Karena itu bukan hal kecil. Ini soal keadilan harta dan tahta untuk rakyat. Lihat itu di Lampung, ada anak SD menangis di makam bapaknya karena sedih dagangan kuehnya belum ada yang laku. Sementara pejabat tidak malu makan duit rakyat karena rangkap jabatan di negara yang sedang pedih ini. Adil lah.